Baik, kita lanjutkan kembali materi sintesis dari anestesi lokal. Jadi ada dua cara ya yang bisa kita lakukan, yaitu pertama, starting material dari toluen, atau yang kedua lebih singkat caranya, yaitu kita mulai dari starting material PABA atau para-aminobenzoic acid. Ini adalah PABA, di mana proses perubahan PABA menjadi benzokain itu dengan bantuan etanol atau alkohol dan asam sulfat atau sulfuric acid, di mana proses yang terlibat adalah esterifikasi. Esterifikasi biasanya dimulai dengan proses protonasi dari H+ yang ada pada katalisator menyerang gugus karbonil, lalu kemudian terjadi transfer ion pada attachment COOH. Jadi COOH pada PABA ini atau ester PABA ini akan terjadi transfer ion yang menyebabkan attachment dari C2H5 itu masuk ke dalam menggantikan gugus hidroksil pada COOH. Nah, proses ini tentu saja oleh karena sifat dari leaving group hidroksil pada etanol yang sebenarnya membutuhkan sumber proton. Jadi reaksi ini kita kenal dengan istilah Fischer esterification. Berikut mekanisme di mana perubahan proses esterifikasi itu yang kemudian nantinya akan menyumbangkan C2H5 pada COOH tersubstitusi, sehingga akan mengubah ester para-aminobenzoic acid menjadi benzokain. Benzokain ini sangat dikenal sebagai obat bius untuk membantu proses operasi di rumah sakit dan juga memberikan efek pleasurable pada pasien. Nah, protonasi yang terjadi itu berada pada C yang ada pada gugus karbonil. Yang lalu kemudian menyebabkan oksigen yang tadinya hanya terdiri atas OH atau gabungan hidroksil itu akan tersubstitusi dan digantikan oleh CH2 yang kemudian selanjutnya terjadi transfer ion yaitu plus H+ dan plus H- yang akhirnya akan membentuk lampiran C2H5 itu masuk ke dalam ester PABA sehingga senyawa berubah menjadi benzokain. Nah, ini adalah contoh satuan atau berapa unit yang bisa kita gunakan pada saat melakukan proses esterifikasi untuk pembuatan benzokain. Selanjutnya, mungkin untuk proses sintesis, karena kita mengambil dari bahan alam, jadi biasanya kalau kita memulainya dengan mengisolasi dari bahan alam, itu kita memulai dari isolasi kokain dari tanaman koka. Untuk proses isolasi itu sama dengan proses isolasi-isolasi biasanya, kita mulai dulu dari ekstraksi, lalu sampai pada purifikasi. Ekstraksi yang kita lakukan yaitu dengan memotong-motong kecil daun
pada koka, lalu kemudian kita masukkan ke dalam wadah, lalu kita bisa tambahkan kerosin atau water, air, dan amonia, kemudian difilter, dan ini akan menghasilkan kokain base, di mana kita lakukan proses netralisasi asam basa. Sebab kokain ini sangat terkenal memiliki campuran wax atau lilin, dan juga banyak kontaminan yang harus kita bersihkan dengan cara melakukan netralisasi asam basa. Untuk oksidasi, kita bisa tambahkan potasium permanganat, lalu selanjutnya dilakukan kristalisasi dengan melarutkan pada pelarut yang tidak melarutkan. Selanjutnya kita akan memperoleh kokain hidroklorida yang kemudian dikeringkan. Nah, ini adalah crack material dari kokain, di mana warnanya itu lebih coklat, kelihatan kotor ya. Lalu kemudian ketika kita lakukan purifikasi atau pemurnian, maka terlihat lebih jernih dan lebih halus. Nah, bagaimana kokain tersebut bekerja? Kokain ini memberikan efek pleasurable pada pasien sehingga mengurangi rasa sakit. Jadi kalau pasien dibius tentu ia tidak merasakan apa-apa, jadi tidak sadar, kemudian akan meningkatkan mental clarity, di mana penyebabnya ini tentu karena dihasilkannya atau diproduksinya dopamin dari pusat central nervous system. Pada pusat otak manusia ini, dopamin kemudian akan memberikan efek pleasurable atau recreational, di mana efek ini akan menjadi adiksi untuk pasien-pasien jika diberikan dalam frekuensi yang berlebihan atau sering. Olehnya kita menghindari untuk memberikan dalam frekuensi yang lebih dari biasanya, jadi itu hanya benar-benar digunakan di rumah sakit ketika pasien membutuhkannya, misalnya dalam keadaan operasi dan seterusnya. Efek samping dari kokain ini, kalau berlebih itu akan menyebabkan shutting down dari neurotransmitters, kadang-kadang permanen, dan itu akan menyebabkan peningkatan suhu tubuh, jantung itu mengalami detak yang kencang, kemudian terjadi blood pressure atau tekanan darah yang naik, sehingga pasien mengalami kesulitan bernafas. Nah, ini kalau overdosis. Adapun pemanfaatan kokain dulunya pernah digunakan sebagai toothage pada drop ya untuk obat-obat sakit gigi, oleh karena efek pleasurable-nya itu. Kemudian sampai saat ini banyak digunakan sebagai bahan utama dari minuman yang kita kenal sebagai minuman Coke atau Coca-Cola, merek tertentu ya, Coca-Cola di Indonesia. Nah, itu menggunakan bahan aktif kokain.